Oke, sebagai kelanjutan video yang kemarin, saya di sini akan menjelaskan bagaimana dari persamaan strong form itu kita buat menjadi persamaan weak form. Nah, persamaan weak form ini sebenarnya adalah persamaan elemen hingga, ya. Nah, persamaan elemen hingga itu biasanya menggunakan bentuk weak form. Nah, di sini dari strong form yang ada, maka akan kita coba kita transformasikan dari strong form yang ada di papan ini, akan kita transformasikan menjadi persamaan weak form. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan pertama, yaitu persamaan dari governing equation itu adalah poin yang A, ya, sedangkan poin B dan C ini adalah persamaan yang diturunkan dari boundary condition, ya. Nah, ini. Nah, sekarang bagaimana prosedur mentransformasikan dari strong form menjadi persamaan elemen hingga atau persamaan weak form di sini, yaitu pada tahapan yang pertama, ya, kita harus mengintegrasikan, ya, dan mengkalikan fungsi strong form tadi dengan fungsi bobot, ya. Jadi selain mengintegrasikan juga mengkalikan dengan fungsi bobot. Nah, khusus untuk yang boundary condition kita tidak perlu mengintegralkan. Karena apa? Karena kan kejadian pada boundary condition itu adalah kejadian pada titik, ya, yaitu pada titik kondisi batas, entah itu di ujungnya, entah itu pas di tumpuannya, ya. Nah, sehingga tidak perlu diintegralkan. Ya, ini perbedaannya. Tapi tetap sama dikalikan dengan fungsi bobot. Jadi akan saya tulis di sini, ya, prosedurnya. Cara mentransformasi ke weak form, ya. Jadi langkah pertama adalah dikalikan dikalikan dengan fungsi bobot atau weight function, ya. Nah, fungsi bobot di sini biasanya kita sebut sebagai W, ya. W. Biasanya fungsi bobot juga dikenal sebagai arbitrary function, ya. Arbitrary function. Sama aja, istilah aja. Nah, terus langkah yang kedua yaitu diintegralkan pada dalam domainnya, ya. Terus diintegrasikan sesuai domain sistem. Nah, kalau pada batang tarik tekan berarti domain sistemnya dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan L atau panjang dari elemennya. Gitu, ya. Sebentar. Dan saya lanjutkan. Oke. Kemudian dari persamaan yang pertama kita coba kita kalikan dan kita integralkan, ya. Jadi yang pertama, sebentar, dari fungsi A itu kita integralkan di dalam domain sistem yaitu 0 sampai L dan kita kalikan dengan W, ya, fungsi bobot. Nah, W, maka ini dx AE du per dx, gitu, ya, ditambah
B. Nah, ini semua dalam kurung, terus diintegralkan dalam bentuk dx kan sama dengan 0 ya. Maka ini untuk setiap nilai W. Nah, sedangkan yang boundary condition karena dia hanya titik, dia tidak perlu diintegralkan sehingga hanya dikalikan dengan fungsi bobot. Maka di sini dapatkan W dikalikan dengan A dari E du per dx plus traction. Nah, di sini pada saat T sama dengan 0 karena dia titik kan ya. Sorry kok T, X sama dengan 0 ya. X sama dengan 0. Berarti dia sama dengan 0. Kenapa? Karena kan tractionnya kan saya masukkan ke dalam persamaan. Ya. Nah, di sini. Oke, paham ya? Oke. Nah, setelah itu setelah kita kalikan, kemudian yang perlu jadi perhatian di sini adalah kita akan mencoba untuk masuk yang persamaan A dulu ya. Nah, akan saya coba saya tulis persamaan A ini, saya tulis ya, ini saya tulis menjadi ini saya masukkan. Jadi saya pisahkan antara ddx itu yang term ke-1 dan term kedua ya. Ini saya pisahkan jadi 0L gitu ya. Ini W. Nah, di sini W ya. Kemudian dx AE du per dx gitu ya. Ini dx ditambah integral 0L W B dx sama dengan 0. Nah, sekarang kita masukkan satu pendekatan ya untuk menyelesaikan ini. Di sini yang menjadi tidak enak itu sebenarnya bahwa di dalam sini ada persamaan diferensial yang di dalamnya ada didiferensialkan lagi. Jadi ada persamaan diferensial di dalam, didiferensialkan lagi di luar. Ini yang bikin nggak enak ya. Nah, oleh karena itu kita coba menggunakan satu pendekatan integration by part ya. Nah, ini dimana kita mencoba untuk merubah formulasi ini, kita konversi dalam bentuk formulasi lain ya. Nah, kita cek di sini, kita lihat aturan derivatif ya. Sebentar. Ini aturan derivatif ya. Ini saya tulis biru karena ini adalah aturan derivatif, bukan berhubungan dengan rumus di atas. Tapi nanti rumus ini akan dipakai ya. Jadi kalau misalnya saya punya turunan dari dx dari fungsi w dan f di sini, maka turunan ini kalau kita ingat waktu SMP dulu, SMA dulu ya, maka sama dengan w dikalikan df per dx gitu ya, ditambah f dikalikan dengan dw per dx gitu ya. Nah, sehingga bisa dituliskan, maka bisa saya tuliskan w df per dx di sini sama dengan d dx wf dikurangi f dw per dx ya. Nah, dari sini kalau misalnya fungsi
ini kita integralkan. Saya lanjutkan dengan teori kalkulus yang ada. Ini saya integralkan kedua sisinya, yang left hand equation dengan right hand equation, dua-duanya kita integralkan sesuai domainnya. Maka inti integral 0 sampai L di sini adalah W df per dx gitu ya. Nah, sama yang ini juga kita integralkan 0 sampai L d dx dari WF dx begitu ya. Kemudian yang ini kita integralkan lagi 0L F dw per dx gitu ya. Nah, setelah itu kalau saya lanjutkan lagi, maka dapat diselesaikan persamaan ini ya. Antara ini dx sama dx saya coret. Ini saya coret ya. Nah, sehingga tinggal dwf ya. Maka persamaan menjadi integral 0L W df per dx ya. Bisa coret, tinggal df aja, berarti di sini keluar WF-nya ya. WF gitu ya. WF di mana dia ini 0, ini L dikurangi integral 0L F dw per dx. Nah, kalau misalnya kita buka ini, berarti sama dengan WF pada saat X sama dengan L dikurangi WF sama dengan X sama dengan 0, terus dikurangi integral 0L F dw per dx. Nah, ini semua adalah teori kalkulusnya ya. Nah, dari aturan kalkulus ini maka kita bisa terapkan di dalam persamaan di atas ketika F, nilai F, maaf ketika F itu sama dengan AE du per dx ya, maka persamaan di atas bisa saya tuliskan sesuai yang ini ya, F-nya ya. Bentar, ini mouse-nya agak kurang bagus ya, begini aja. Nah, maka ketika F menjadi du per dx, maka persamaan yang di atas ini, nah yang ini F ya, ini F ya, ini W sama du per dx F toh, maka di sini bisa dituliskan ya, persamaan yang ini saya tuliskan ya, integral 0L W dari S W d dx, F-nya adalah AE du per dx gitu ya. Nah, maka dia nilainya sama dengan W ini ya, F kan kali AE du per dx gitu ya, yang ini 0, ini L, kurangi
integral 0L AE du per dx kalikan dw per dx kalikan dx ya. Nah, dari sini formulasi lebih enak dilihat ya. Artinya apa? Artinya bahwa formulasi ini yang plus bx tadi langsung bisa saya gantikan ini. Jadi yang nomor 1 ini, nah yang ini saya ganti menjadi ini, panjang ini. Nah, sehingga kalau mau saya tuliskan di sini persamaannya menjadi WA E du per dx L0 minus integral 0L dw per dx AE du per dx itu ya, plus integral 0L W B dx sama dengan 0. Nah, gitu ya. Nah, ini sudah berubah ini. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan lagi, maka AE du dx ini, E du dx itu adalah tegangan, maka bisa saya tuliskan jadi WA sigma ya, pada kondisi X sama dengan L dikurangi WA sigma X sama dengan 0 gitu ya, dikurangi integral 0L dw per dx AE du per dx gitu ya, ditambah, kita geser, integral W B dx 0L L ya sama dengan 0. Nah, dari sini maka formulasi tersebut dapat saya tuliskan ya, dapat saya tuliskan karena apa? Karena ini berdasarkan boundary conditionnya kita tahu bahwa WA sigma X sama dengan 0 di ini, jadi ada kondisi, sebentar saya tulis ya. Kita tahu ada kondisi bahwa kondisi kedua ya, WA sigma plus WA traction T pada saat X sama dengan 0 itu sama dengan 0 ya, maka bisa dituliskan bahwa nilai dari maka dari sini bisa dituliskan bahwa nilai dari WA sigma X sama dengan 0 sama dengan WA traction ya, X sama dengan 0. Ini ada kondisi ada kondisi batas di situ ya, kondisi dari ini ya. Nah, sedangkan pada daerah WA sigma X sama dengan L, nah di situ kita tahu bahwa pada saat X sama dengan L itu besarnya pada daerah X sama dengan L nilainya sama dengan 0. Jadi di sini ada pada saat nilai
W pada L itu sama dengan 0, maka ini sama dengan 0. Jadi ketika W di daerah L atau nilai bobot itu L, ini nilainya 0, maka ini sama dengan 0. Term ini, nah karena ini ada term ini, maka ini sama dengan 0. Nah, sehingga persamaan di atas bisa dituliskan ini sama dengan 0, ini sama dengan traction ya. Maka bisa saya tuliskan integral 0L. Ini kenapa ini? Ya. dw per dx AE dw per dx dx gitu ya. Nah, ini kan saya pindah jadi plus, berarti ini jadi minus, ini jadi plus ya. Nggak usah deh, di sini aja sama dengan, saya pindah dari sama dengan WA traction T X sama dengan 0 ya. Terus ditambah integral 0L WB dx. Nah, jadinya ini ya. Nah, oleh karena itu, bentar. Ini minus sama dengan minus, ini sama dengan plus ya. Sorry. Ada yang keliru ini. Ini minus, ini plus. Nah, jadi ini plus. Nah, ini minus. Minus WA traction sama dengan ini. Nanti lihat di sini ya. Minus WA sigma X0 sama dengan WA traction 0. Kan minus ini. Kalau saya pindah sana kan jadi minus. Ini minus, ini jadi plus. Nah, ini jadi plus, ini enggak jadi minus. Ini kan minus ini. Ini sekarang jadi plus karena jadi traksi ya. Nah, dari sini maka inilah adalah fungsi weak formnya. Nah, ini weak formnya. Memang panjang ya. Nah, ini adalah persamaan weak formnya. Oke. Nah, dari sini maka bisa kita tuliskan persamaan weak form dari strong form yang tadi didapatkan persamaan weak formnya didapatkan yaitu integral dari domain dw per dx AE dw dx dx ya sama dengan WA traction T X sama dengan 0 plus integral 0 L W B dx ya, dimana untuk setiap W-nya dengan W pada L, fungsi bobot pada panjang L, pada X sama dengan L, nilainya adalah 0. Nah, ini adalah persamaan weak form yang kita cari, yang kita turunkan dari persamaan strong form. Ya, memang konteks ini agak cukup kompleks ya, tapi nanti Anda bisa untuk lebih detail sambil baca-baca di bukunya ya. Nah, saya kira itu untuk penurunan dari strong form menjadi weak form. Terima kasih.